Halo Sobat Teksis, apa kabar? Ketemu lagi dengan pelajaran fisika bareng Kak Siti. Kakak akan membahas bab dinamika gerak lurus part kedua. Kakak akan menjelaskan beberapa materi dan beberapa soal dan pembahasannya untuk masuk ke PTN. Di sini kakak yang pertama akan menjelaskan tentang gaya berat. Gaya berat itu ada ketika satu benda berada pada planet tertentu. Planet itu kan pasti mempunyai gravitasi kan. Nah, gaya berat ini simbolnya adalah W dengan rumus adalah massa dikali dengan gravitasinya. Yang kedua, kakak akan membahas gaya normal. Gaya normal ini terjadi ketika satu benda menekan benda lain atau menekan permukaan benda lain. Gaya normal ini simbolnya adalah N. Dan N ini nggak punya rumus nih, jadi dia nanti nilainya mengikuti ke sistem yang ada. Cara penggambaran gaya normal dan gaya berat, ini misal ada permukaan dan ini ada benda. Kalau gaya berat itu selalu kamu tarik dari titik tengah satu benda lurus ke bawah, jadi seperti ini. Ini cara menggambar gaya berat. Kalau gaya normal itu kamu gambarinnya selalu tegak lurus dengan permukaan yang ditekan. Jadi kalau ini si permukaannya pada sumbu X berarti biar tegak lurus berarti gaya normalnya di sumbu Y seperti ini. Nah ini misal permukaannya di sumbu Y, gaya beratnya tetap kan harus selalu dia dari titik tengah benda vertikal ke bawah kan, berarti seperti ini. Nah gaya normalnya karena harus selalu tegak lurus berarti karena permukaannya di sumbu Y berarti gaya normalnya kayak gini nih, sumbu X. Terus kalaupun dia miring, kalau si W dia tetap cara penggambarannya vertikal lurus ke bawah seperti ini. Nah kalau gaya normal dia disesuaikan, jadi tegak lurus si bidang miringnya, berarti seperti ini. Mari kita bahas contoh soalnya. Ini ada di UTBK 2019. Suatu balok bermasa 2 kg yang berada pada suatu bidang datar licin mengalami dua gaya konstan seperti ditunjukkan gambar dengan nilai, katanya F-nya nilainya adalah 10 Newton. Nah, terus katanya kecepatan pada saat T0-nya itu nilainya adalah 2 meter per second. Berarti ini nilai sebenarnya nilai V0-nya. Yang ditanya adalah yang pertama besar gaya normal yang bekerja pada balok dalam satuan Newton, dan yang kedua yang ditanya adalah percepatan baloknya dalam satuan meter per second. Mari kita bahas soalnya. Kita gambarin dulu si sistemnya. Ada apa aja gaya yang terjadi. Yang pertama ada W, ingat cara gambarnya vertikal ke bawah, dan ada N, harus tegak lurus si permukaannya. Karena permukaannya di sumbu X, berarti si gaya normalnya biar tegak lurus jadinya vertikal atau di sumbu Y. Nah ini ada dua total gaya. Yang pertama total gaya di sumbu Y dan ada total gaya di sumbu X. Kenapa sumbu Y sama dengan 0? Karena si benda bergerak pada sumbu X. Jadi X yang dapat M kali A, yang Y-nya sama dengan 0. Nah, di sumbu Y itu ada 3 gaya. Yang pertama ada N, yang kedua ada F per 5. 4 per 5. F ini kenapa minus? Karena dia berlawanan arah sama N-nya ya. Jadi yang kasih T bikin positif itu N-nya. Y-nya juga ke bawah berarti negatif. Nah, berarti total N-nya itu tinggal 4 per 5, F-nya kita ganti dengan nilainya 10, yang si W-nya bisa diganti pakai M kali G. Berarti kan 4 per 5 kali 10 itu 8, M-nya tadi 2, G-nya kalau nggak dibilang berarti auto 10 ya. Berarti jadi tinggal N-nya adalah ditambah ini 8 ditambah 20, berarti 28. Di sigma Fx itu cuma terjadi satu gaya yang 3 per 5F. Nah, berarti 3 per 5, F-nya kita tinggal masukin 10, M-nya diketahui 2, berarti jadi 5 sama 10-nya bisa dicoret, berarti jadinya 3 kali 2 sama dengan 2A. 2 di kiri sama kanan juga bisa dicoret, berarti A-nya nilainya 3. Nah, berarti jawabannya 28 dengan 3, berarti yang C. Contoh soal yang kedua, masih UTBK 2019. Sebuah balok bermasa 2 kg, berarti ini M-nya 2 kg, berada pada bidang datar licin horizontal. Mula-mula balok bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per second, konstan. Nah, ini berarti dia nilai V0-nya ya. Setelah 3 detik, ada gaya sebesar 10 Newton. Berarti setelah T-nya 3 second, dikasih gaya nih, F-nya adalah 10 Newton. Dikerjakan pada balok dengan sudut. Jadi dia membentuk sudut nggak lurus. Seperti pada gambar. Berapakah besar gaya normal? Yang pertama yang ditanya gaya normalnya, dan yang kedua yang ditanya adalah besar percepatannya. Mari kita gambarin dulu si kondisi bendanya, terus kita gambarin apa aja gaya yang bekerja pada bendanya. Pasti ada W,
vertikal ke bawah, ada N tegak lurus dengan permukaan. Karena ini membentuk sudut, berarti si F-nya kita tarik ke sumbu Y dan kita tarik ke sumbu X. Sumbu Y-nya dapat cos karena si tetanya lebih dekat ke Y, berarti kalau sumbu Y-nya dapat cos, yang X-nya dapatnya sin. Sama kayak soal sebelumnya, berarti ada dua, total gaya di sumbu Y dan total gaya di sumbu X. Karena bendanya bergerak di sumbu X, berarti Fx-nya yang dapat MA dan Y-nya yang dapat 0. Di sumbu Y ada 3 gaya, ada N, F cos sama W. Karena N sama F cos-nya searah, berarti tinggal ditambah, W-nya berlawanan arah, berarti dikurang. Berarti nilai N-nya tinggal W dikurang F cos theta. W-nya kan bisa diganti pakai MG ya. Nah, tinggal dimasukin deh nilai M-nya tadi 2, G-nya 10, F-nya 10, dikali cos theta-nya, cos-nya cos 30. Berarti ini jadi 20 dikurang 10, dikali kan cos 30 itu setengah akar 3. Berarti jadi 20 perkalian 10 dikali setengah akar 3 itu sekitar 8,7. Jadi kalau dikurangin ini sekitar 11,3. Satuannya dalam Newton. Di sigma F itu cuma ada satu G yang bekerja, itu adalah F sin doang ya. Berarti jadi F sin theta sama dengan M kali A. Berarti F-nya tinggal dimasukin, nilainya 10, sin-nya sin 30 sama dengan 2A. Berarti 10 dikali sin 30 itu kan setengah. Berarti jadi 10 kali setengah kan 5 sama dengan 2A. Berarti nilai A-nya tinggal 5 bagi 2. Makanya menghasilkan 2,5. Jawabannya berarti jadi yang E, 2,5 dan 11,3 Newton. Untuk kalian mengecek seberapa paham kalian apa belum, kalian bisa mengerjakan soal ini dan boleh dijawab dalam kolom komentar ya. Terima kasih. Ditunggu jawabannya.